Hari ini, oh ya, oke deh. Hari ini jadi sekalian saya bahas juga. Jadi hari ini tuh kita udah pertemuan kelima. Total sampai sebelum UTS itu ada total 7 pertemuan. Jadi kita ada 2 pertemuan lagi. Nah, rencananya hari ini saya mau ngejelasin yang kemarin masih ketunda. Jadi ada beberapa. Jadi terkait yang FM wideband ini, karena FM wideband ini kan menggunakan konsep fungsi Bessel. Jadi saya jelaskan konsepnya, kemudian hari ini juga bahas mengenai bandwidth, menghitung bandwidth untuk FM atau bandwidth Pearson, dan sedikit membahas mengenai beberapa latihan soal. Nah, kemudian, ini di pertemuan hari ini mungkin itu, sebentar. Ya, jadi sampai pertemuan 5 ini yang kita bahas. Nah, nanti di pertemuan 6 di minggu depan eh, akan saya share kayak latihan soal gitu, tapi saya share-nya udah mulai kemungkinan hari Kamis atau hari Rabu karena belum selesai saya ini rank soalnya. Jadi nanti bisa teman-teman kerjakan di pertemuan minggu depan. Nah, di pertemuan ketujuh itu materi terakhir itu mengenai lebih banyak membahas mengenai noise atau draw. Jadi itu lebih banyak teoritis. Nah, bahan-bahan ini nanti silakan teman-teman pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Nanti soal-soalnya belum saya share, nanti menyusul pembahasan dari tugas-tugasnya nanti saya share di akhir-akhir ya. Biar nanti bisa jadi bahan belajar teman-teman juga. Kemudian paling itu aja. Jadi total nanti ada 7 pertemuan. Kemudian untuk bahan UTS-nya nanti semua dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Gitu. Tipe soalnya campuran, ada pilihan ganda dan juga ada esai. Ya, dari mana ya semua dari bahan yang kita bahas di mata kuliah ini. Nah, saya mau melanjutkan pembahasan mengenai FM. Nah, FM ini, jadi saya juga di rekaman sebelumnya itu, jadi ada 2 tipe FM sebenarnya. Jadi ada FM wideband dan FM narrowband. Nah, FM narrowband ini yang dibahas di awal-awal ya. Jadi kondisi betanya atau indeks modulasinya itu kecil. Definisi kecil itu adalah biasanya nilainya kurang dari 1. Sedangkan ada satu nilai FM lagi di mana nilai indeks modulasinya besar. Definisi besar ini adalah lebih dari 1. Jadi itu bedanya FM sama AM. Kalau di AM biasanya indeks modulasinya memang diusahakan kurang dari sama dengan 1. Tapi kalau di FM itu bisa mengkondisikan indeks modulasinya lebih dari 1. Cuman impact-nya adalah dengan besarnya indeks modulasi, kalau di modulasi AM indeks modulasinya makin besar akan terjadi yang namanya aliasing atau overlap. Nah, kalau di FM nanti ngaruh di spektrum. Nah, spektrum yang ini yang teman-teman lihat ini adalah spektrum untuk FM narrowband, untuk beta kurang dari sama dengan 1. Jadi ini saya review ulang juga, nanti spektrumnya bentuknya hanya seperti ini. Nah, kalau yang FM narrowband, kira-kira nanti bentuk spektrumnya seperti ini. Jadi karena indeks modulasinya lebih dari 1, kemungkinan sinyal informasinya pun akan lebih dari 1. Jadi carrier-nya hanya 1, tapi informasinya lebih dari 1. Sehingga spektrumnya juga jadi jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, untuk konsep FM wideband ini menggunakan yang namanya itu fungsi Bessel. Nah, fungsi Bessel itu apa maksudnya? Teman-teman mungkin bisa, kalau nggak salah saya lupa ini udah dibahas juga di mata kuliah yang mana ya, fungsi Bessel di matematika teknik itu apa di kalkulus saya lupa. Tapi kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa googling fungsi Bessel itu apa dan seperti apa. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah fungsi Bessel ini terkait nilai-nilai nilai koefisien atau komponen yang muncul yang disebabkan oleh indeks modulasi. Nah, jadi kalau di tabel ini adalah JN, ada angka nih dalamnya nih. Nah, angka di dalamnya ini yang 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, dan 10 ini itu adalah nilai indeks modulasi atau nilai beta. Jadi ini sebenarnya adalah JN beta. Ya, jadi kalau teman-teman review ke sini juga ini adalah bentuknya adalah JN beta. Ini ya, JN beta adalah fungsi Bessel jenis pertama orde ke N dengan argumen beta. Nah, jadi berdasarkan tabel ini,
biasanya suatu fungsi persamaan FM untuk wideband itu teman-teman udah dikasih tahu. Oh, ini indeks modulasinya adalah misal 0, misalnya kalau beda 1 kita pakai betanya 2 misalnya. Berarti kalau 2, kemungkinan N-nya yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 N. Atau nanti kemungkinan ada 5 spektrum yang muncul. Jadi 1 di tengah, 2 kanan, dan 2 di kiri. Gitu ya. Jadi yang di dalam kurung ini menunjukkan indeks modulasinya. Jadi misalkan teman-teman nanti ada soal misalkan sebuah FM wideband, rancanglah sebuah persamaan atau spektrum FM wideband dengan indeks modulasi misalnya 2. Nah, berarti teman-teman nanti angka yang dipakai koefisiennya adalah ini. 0,22, 0,58 itu yang dipakai. Nah, indeks koefisien ini fungsinya untuk apa? Ini untuk nanti disubmit ke atau disubstitusi ke persamaan ini. Nah, jadi saya juga udah bahas di pertemuan sebelumnya, kalau di FM wideband itu ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, ini. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, kalau fungsi genap ini bentuknya seperti ini, ganjil seperti ini. Nah, ini mungkin kalau secara persamaan mungkin nggak terlalu jelas, nanti kelihatan kalau dibentuk spektrum. Nah, dengan bentuk persamaan ini, misalnya kita tadi, kita coba, misalkan kita dapat persamaannya seperti ini. Nah, tadi kita pakai misalkan nilai betanya adalah nilai betanya adalah 5. Nilai beta 5 ini dia berarti punya nah ini. Sorry, jangan 5 ya, kebanyakan. Kita pakainya 2 aja. Nilai betanya sama dengan 2. Maka nilai koefisiennya untuk N sama dengan 0, N sama dengan 0, maka nilai koefisiennya adalah 0,22. Ini langsung saya tulis aja ya. 0,58. Kemudian 0,35. Kemudian 0,13 dan 0,03. Nah, jadi nilai koefisien dari J beta untuk beta yang sama dengan 2 adalah 5 ini. Nah, angka-angka ini, jadi nanti AC dikali J0 beta. Nah, jadi maksudnya ini, angka-angka ini nih, J0 beta ini. Kemudian ini ada Jn beta. Ini juga ada Jn beta. Nah, J0 beta dan Jn beta dan seterusnya itu nanti diganti sama angka-angka ini. Jadi karena ininya ada 5, jadi kira-kira ini kalau dijabarin ini ada J0 beta, ini adalah J1, J1 ya. Kemudian nanti kalau diterusin, nah 1 ini adalah ganjil, kemudian ini kalau diganti jadi 2. Jadi genap. Kemudian diteruskan terus, selanjutnya ganjil, genap, ganjil, genap. Ini kalau ditulis lagi berarti kira-kira ini jadi J3. J3, J. Bentar. Jadi J0 beta ini, nanti yang ini J0 beta ini diganti sama angka 0,22. J1 beta diganti dengan angka 0,58. Kemudian J3 beta ini diganti sama tadi 0,35. Ini ini 0,12, sorry. Ini 0,22, ini 0,58, sorry. 0,35, ini 0,13, ini 0,03. 0,03 dikali AC. Nanti AC-nya mungkin ada 9. Gitu ya. Jadi
angka-angka angka-angka ini masuknya ke, jadi kalau teman-teman ngerjain persamaannya itu masuknya ke sini, J0 beta, J1 beta, angka-angka itu buat masukin atau substitusi di sini. Nah, omega C atau omega M ini nanti tergantung frekuensi carrier sama frekuensi informasinya. Itu tergantung nanti berdasarkan informasinya. Gitu. Tapi saya di sini ingin menjelaskan bahwa fungsi tabel Bessel ini fungsinya arahnya ke tadi. Jadi angka-angka ini dipakainya untuk mengganti nilai tadi yang J1, J0 beta, J1 beta, dan seterusnya. Ya. Kayak ini dengan fungsi Bessel, kalau teman-teman lihat, di fungsi yang tadi, persamaan yang dengan menggunakan fungsi Bessel ini, kalau teman-teman lihat, untuk yang ganjil, dia di sini ada tanda minus, ya. Yang ini nih. Jadi cos omega C plus N omega M kali T itu ini tandanya minus, tapi kalau genap, dia itu plus. Nah, ini menunjukkan apa sebenarnya? Jadi, saya juga udah bahas juga di pertemuan sebelumnya. Jadi, untuk spektrum FM wideband, untuk yang sisi upper, itu semua nilainya positif. Ya, semua sisi yang upper itu semua nilainya positif. Nah, tapi yang lower, nah ini perlu diperhatikan. Karena untuk yang lower ini fungsinya kebalik-balik. Jadi, yang ganjil itu nilainya negatif, yang genap nilainya positif, yang nanti ganti lagi ganjil, jadi bolak-balik, negatif, positif, negatif, positif, bentuk spektrumnya. Nah ini, bolak-balik seperti ini, ada persamaan juga kalau dijabarkan, di sini teman-teman bisa lihat yang fungsi odd atau fungsi ganjil, di sini muncul adalah nilai negatif. Yaitu apa ya, secara fungsi nanti dia negatif. Jadi pada saat dimasukin ke sini dia nilai negatif. Nah, ini kan kalau teman-teman ingat persamaan itu yang omega C plus omega M itu adalah sisi upper, omega C min omega M itu adalah sisi lower. Jadi yang ini upper, yang ini lower. Yang ini upper, yang ini lower. Nah, yang posisi lower emang beda. Yang satu negatif, yang satu positif. Negatif untuk kondisi ganjil dan positif untuk kondisi genap. Tapi itu hanya berlaku untuk spektrum yang ada di sisi lower sideband, tidak untuk upper sideband. Upper sideband semua nilainya positif, gitu ya. Jadi kalau teman-teman bikin spektrum FM itu harus diingat bahwa sisi lowernya itu pasti ada yang kebalik-balik, gitu. Dan harus diingat yang nilainya negatif adalah sisi spektrum yang lower yang n-nya ganjil, gitu ya. Itu harus teman-teman. Itu untuk FM wideband. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi secara nggak jauh beda si perhitungannya dengan FM narrowband. Kemudian saya mau bahas mengenai menghitung bandwidth di FM. Jadi kalau di AM mungkin bandwidth-nya itu bisa dicari dengan 2 dikali frekuensi informasi. Nah, kalau di FM itu bandwidth-nya itu dengan menggunakan pendekatan atau disebut dengan bandwidth Hertzen. Nah, ini persamaannya. Jadi bandwidth-nya adalah 2 dikali delta F ditambah 2 FM sama dengan 2 delta F. Ini bentuk persamaannya ya, dikira-kira seperti ini. Kalau ternyata indeks modulasinya makin besar, maka bandwidth-nya akan mendekati 2 delta F. Kalau ternyata bandwidth-nya, kalau ternyata indeks modulasinya, ini indeks modulasi ya, indeks modulasinya makin kecil, maka bandwidth FM-nya akan mendekati 2 kali punya informasi. Kalau dalam kondisi seperti ini akan menyerupai indeks modulasi dari AM, hampir sama, karena AM kan 2 kali FM. Kira-kira gitu konsepnya. Makanya kalau yang indeks modulasi kurang dari 1, mau itu AM atau FM, itu memang secara umum besaran bandwidth-nya adalah 2 kali FM. Nah, di slide yang di PPT yang minggu kelima ini ada beberapa pembahasan mengenai pembangkitan sinyal FM dan juga demodulasi FM. Prinsipnya, untuk pembangkitan sinyal FM itu ada 2 cara, yaitu ada indirect FM sama direct FM. Indirect FM itu dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pembangkitan narrowband, kemudian nanti dilakukan multiplier frekuensi. Konsep-konsepnya lebih ke konsep-konsep aja sih. Teman-teman bisa dipahami melalui diagram bloknya.
Tapi di sini saya tidak akan membahas mengenai persamaannya karena ini lebih ke ini aja ya, lebih ke teori-teorinya aja. Nanti teman-teman bisa baca mengenai ini, termasuk proses di sininya seperti apa. Ini contoh untuk indirect FM. Jadi suatu sinyal baseband dengan range frekuensi 100 Hz sampai 15 kHz ini masuk ke dalam integrator. Nah, ini tadi yang dimaksud untuk membangkitkan FM narrowband. Jadi sini nanti akan menghasilkan FM narrowband. Dengan dibantu ada nanti CCO atau Crystal Control Oscillator. Nanti dari sini akan menghasilkan sinyal FM. FM-nya tipe FM narrowband. Nanti FM narrowband ini dikalikan dengan namanya frekuensi multiplier atau dinotasikan dengan N1. Nanti hasil yang keluar di sini adalah sekian kalinya dari FM narrowband yang ada di sini. Kemudian di mix dengan frekuensi carrier lain, nanti akan dimultiplier lagi. Nah, ini hasilnya ini untuk memasukkan sinyal FM. Biasanya sinyal FM-nya sinyal FM yang wideband. Jadi sebenarnya basicnya pembangkitan sinyal FM wideband itu basicnya memang dari narrowband juga. Cuman dia dimultiplier berkali-kali sehingga menghasilkan banyak frekuensi informasinya. Kira-kira gitu. Konsepnya seperti itu. Kemudian ada cara direct. Nah, direct itu biasanya konsepnya menggunakan voltage control oscillator. Jadi kalau indirect itu konsepnya, jadi ini lebih ke penekanan konsep ya. Pembangkitan sinyal FM indirect itu dikatakan indirect karena dia harus melalui dua proses. Pertama, harus dikondisikan dulu atau menghasilkan dulu FM narrowband, baru nanti dikalikan, kemudian mixer, dikalikan lagi. Jadi prosesnya berkali-kali dan panjang. Nah, sedangkan kalau pembangkitan sinyal FM dengan direct itu hanya menggunakan satu tambahan komponen atau satu tambahan blok itu menggunakan VCO atau voltage control oscillator. Gitu. Secara konsep bedanya di situ. Yang direct pakai VCO, kalau indirect itu pakai narrowband sama frekuensi multiplier prosesnya. Secara proses. Kemudian untuk proses demodulasi, nah, cara populer yang digunakan, jadi kalau kemarin kita review ulang, demodulasi AM itu ada dua cara, yaitu deteksi sinkron dan deteksi selubung. Nah, untuk demodulasi sinyal FM, itu menggunakan cara yang paling sering dipakai itu adalah frekuensi diskriminator. Yaitu konsepnya adalah mengubah frekuensi sesaat di input menjadi perubahan sesaat tegangan pada keluaran secara proporsional. Ini frekuensi sesaat karena memang ini karakteristik dari modulasi FM. Jadi lebih ke konsepnya seperti proses bagaimana dijelaskan di diagram gitu ya. Secara garis besar seperti itu. Nah, ini saya udah menyiapkan ini. Ada latihan, jadi kita bahas ada 3 latihan soal yang mau saya bahas hari ini. Nah, ini jadi nanti mungkin ini udah saya share juga di learning, teman-teman bisa download. Saya di sini hanya membahas konsepnya aja untuk teman-teman lebih memahami, silakan nanti coba dikerjakan. Di sini juga udah ada caranya, sebagian juga udah saya jawab. Tapi saya ingin menjelaskan ini prosesnya bagaimana. Untuk soal pertama, sebuah pemancar FM diimplementasikan sebagaimana dengan gambar berikut. Jadi ini sebuah pemancar FM, di mana di sini ada narrowband FM. Ini yang tadi ya, untuk yang pembangkitan FM ini hampir setipe diagram bloknya. Kemudian dikalikan dengan frekuensi multiplier, kemudian dimixer dengan frekuensi carrier dari oscillator, kemudian dimasukkan ke band pass filter, akhirnya menghasilkan X. Di sini diketahui bahwa sinyal pemodulasi atau MT memiliki bandwidth 10 kHz. Nah, di sini untuk memudahkan, di sini saya bagi jadi ada dua kondisi. Jadi ada di bagian yang pertama ini adalah sebelum dilakukan atau di mixer. Jadi ada bandwidth sinyal informasi itu adalah 10 kHz. Kemudian pada bagian NBFM ini di sini frekuensi carrier-nya adalah 110 kHz. Kemudian deviation ratio atau rasio deviasinya adalah 0,05. Kemudian keluaran akhir di sini XT ini berupa wideband dengan frekuensi pembawa atau frekuensi carrier-nya adalah 100 Hz.
100 MHz, dan D2 atau deviasi rasionya adalah 20. Jadi kalau yang ini masih di posisi, kalau yang bagian pertama ini masih di posisi narrowband, narrowband, NBFM ini, di yang kedua ini adalah untuk kondisi dia udah FM wideband atau keluar dari X. Nah, kita suruh nyari faktor pengali N. N itu adalah perbandingan dari nilai deviasi rasio yang di kondisi FM wideband dibagi dengan narrowband. Ini dari mana? Ini ada di pembahasan ke PPT yang kelima. Nah, ini. Di sini ya. Ada di sini pembahasan. Jadi teman-teman silakan cari, ada di sini tepatnya. Lebih ke pembangkit karena membahas mengenai pembangkitan indirect FM. Faktor pengalinya adalah ND2 per D1. Nanti hasilnya berapa silakan teman-teman itu. Kemudian frekuensi pada lokal osilator. Frekuensi pada lokal osilator. Berarti pertanyaannya, frekuensi pada lokal osilator tentukan dua frekuensi yang dapat digunakan. Jadi dari frekuensi lokal osilator yang ini, kita disuruh menentukan dua frekuensi yang dapat digunakan. Nah, frekuensi carrier yang digunakan itu kita pakai adalah, kalau kita lihat prosesnya, sebelum masuk ke osilator, frekuensi carrier yang dipakai adalah frekuensi carrier dari narrowband atau NBFM, narrowband FM ini. Berarti kondisi frekuensi carrier yang pertama itu yang ini 110 kHz. Kemudian ada multiplier. Jadi sebelum digabung dengan osilator, output di sini itu frekuensi carrier-nya besarnya adalah N dikali dengan frekuensi carrier yang ini. Gitu ya. N dikali Fc1. Itu frekuensi carrier pada kekuatan lainnya. Frekuensi carrier pada perkeluaran frekuensi multiplier. Nah, jadinya nanti frekuensi yang keluar dari lokal osilator itu nilainya adalah frekuensi carrier yang tadi, frekuensi carrier yang kedua ini, yang 100 MHz, itu plus minus ini. Kenapa plus minus? Karena kan kita cuma tahu frekuensi carrier yang di sini, kita cuma tahu frekuensi carrier yang di sini. Tapi kita nggak tahu nilai frekuensi lokal osilator yang di sini. Jadi konsepnya adalah ini kita dapat ini dari ini ditambah ini sama ini dikurang ini. Makanya kalau supaya kita cuma tahu ini, berarti kemungkinannya ini dikurangi ini dan ini ditambah ini supaya kita dapat frekuensi di osilator. Jadi nanti ada dua frekuensi. Ya, ini caranya ada di sini. Kemudian yang ketiga, hitunglah bandwidth dan frekuensi tengah dari band pass filter yang sesuai dengan Carson bandwidth. Jadi teman-teman bisa lihat rumus bandwidth Carson seperti apa. Ini ya. Kemudian frekuensi tengahnya pakainya berapa? Frekuensi tengahnya itu pakainya di 100 MHz. Kemudian, soal yang kedua, sebuah sinyal pembawa. Nah, sinyal pembawa diketahui CP sama dengan ini. Kemudian dimodulasi FM oleh sinyal singleton dengan MT atau sinyal informasinya ini. Jika sensitivitas modulator atau KF yang digunakan adalah 50 Hz per volt, disuruh nulis persamaan lengkap sinyal FM. Nah, teman-teman harus ingat persamaan sinyal FM yang pertemuan sebelumnya itu udah saya bahas bahwa basicnya persamaannya adalah seperti ini. Nanti teman-teman tinggal masukin. Nah, berarti kalau kita tahu CT dan tahu MT, nah saya pengen nanya, berarti kalau dari sini frekuensi carrier-nya berapa ya? Berapa ya? Tapi benar, ini pada tidur apa pada ke WC nih? Halo, berapa frekuensi carrier-nya dari yang CT ini? 5 kHz. 5.000. Ya, 5.000 apa? 5.000? 5.000
Oke. Kemudian yang MT ini berarti frekuensinya berapa? 200 Hz. Oke, 200. Hertz ya. Berarti berarti teman-teman pahamnya cara menghitung frekuensi. Ntar tinggal dimasukkan. Nah, ini semua udah ada step-stepnya, nanti teman-teman tinggal coba. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau tadi kecepatan? Ada yang kurang ngerti? Halo, halo, pada kemana nih? Wah, ini pada goler-goler apa pada ngerokok nih? Sambil ngopi. Kayaknya ngoceh, dianya makan nih. Halo, halo. Ya Bu, ngerti Bu. Ya, apa Riki doang yang jawab, yang lain pada kemana? Paling itu ya. Jadi ini nanti teman-teman silakan dicoba, dipahami atau mau dicoba. Ini udah ada step-stepnya nanti. Silakan teman-teman coba. Ini juga udah ada saya upload di e-learning. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Bu. Belum ya? Oke deh kalau belum ada. Berarti sementara itu, jadi yang bisa saya jelaskan itu, jadi mengenai, jadi saya nuntasin pembahasan di minggu keempat, kemudian yang ini, kemudian termasuk latihan soal yang ini. Silakan teman-teman coba yang tadi pembahasan soal ini, karena saya ini nggak semuanya saya kasih jawaban, tapi semua saya kasih caranya seperti apa. Jadi silakan dipahami dan coba bagaimana cara mengerjakannya. Kenapa ini harus teman-teman pahami? Karena bisa jadi nanti tugas yang buat minggu depan semodel seperti ini atau mungkin beda, kita nggak tahu. Saya masih bikin soalnya. Kemudian untuk UTS juga mungkin bisa jadi bahannya dari sini-sini juga. Jadi teman-teman harus mengkondisikan minimal paham dengan apa yang ada di sini. Di sini udah dijelasin cara-caranya. Dan tadi selama dijelasin juga teman-teman nggak ada pertanyaan, ya berarti sementara paham dengan apa yang disampaikan. Saya nggak tahu memang paham atau berusaha paham, saya nggak tahu ya. Paling itu untuk hari ini. Hari ini jadi pertemuan tatap online yang terakhir untuk sebelum UTS, jadi silakan kondisikan aja. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ke saya atau via grup, terserah nanti kondisikan lagi sama teman. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Lutfi mau nanya. Tidak, Bu. Oh, enggak. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan mungkin sekian dari saya, cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau cukup dan teman-teman juga ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.